Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk mengingat satu firman Allah di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 185. Di sana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, berisi penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu dan pembeda antara yang baik dan yang buruk. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan Ramadan atas bulan-bulan lainnya adalah dengan menurunkan Al-Quran di dalamnya. Bahkan kitab-kitab Nabi yang terdahulu, para rasul-rasul terdahulu juga diturunkan di bulan Ramadan. Allah menurunkan kitab kepada Nabi Ibrahim berupa suhuf ataupun lembaran-lembaran pada malam 1 Ramadan. Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud pada malam 12 Ramadan. Dan Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa pada malam ke-6 Ramadan. Terakhir Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa pada malam 13 Ramadan. Al-Quran adalah kitab yang mulia, karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai kitab terakhir, kitab penutup yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan ke dalam bahasa Arab yang sangat kaya makna. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang susunannya sangat indah, sehingga Syekh Abdullah Darras menjelaskan bahwa siapapun yang membaca Al-Quran, maka dia akan memperoleh makna yang jelas. Ketika dia membacanya sekali lagi, maka pasti dia akan mendapatkan makna lain yang berbeda dengan makna sebelumnya. Begitu seterusnya. Al-Quran itu ibarat intan yang setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan cahaya yang dipancarkan oleh sudut-sudut yang lain. Setiap ayatnya adalah istimewa. Bahkan setiap huruf, setiap katanya mengandung mukjizat. Itulah Al-Quran. Al-Quran bisa menyentuh hati siapapun yang bersedia untuk mendengarkannya, walaupun dia tidak faham makna yang dikandung oleh Al-Quran itu sendiri.
Al-Quran memberikan sentuhan, dan sentuhan inilah yang meluluhkan hati Umar bin Khattab radhiyallahu an, sehingga Umar yang terkenal dengan kerasnya, dengan sifat pemberaninya, luluh dan bersedia untuk masuk Islam. Al-Quran adalah kitab yang sudah memukau para sastrawan, orang-orang Arab jahiliyah yang sangat gemar menyampaikan isi hati mereka, pengalaman-pengalaman hidup mereka melalui syair-syair yang indah. Pada akhirnya juga harus terpesona dengan keindahan Al-Quran, sehingga mereka pun memberikan tuduhan bahwa Al-Quran itu sihir, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang memberikan pengaruh sihir. Padahal pada kenyataannya mereka yang terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran yang memang mengandung mukjizat itu. Hadirin yang berbahagia, keagungan dan pengaruh Al-Quran ini bukanlah sesuatu yang diupayakan oleh makhluk. Karena sesuatu yang diupayakan oleh makhluk atau merupakan sihir sebagaimana tuduhan dari orang-orang jahiliyah, pasti dia tidak akan bertahan lama. Tetapi Al-Quran sejak diturunkan hingga saat ini terus dibaca, dan kita pun tidak pernah bosan membaca Al-Quran. Perasaan kita membaca Al-Quran pada saat pertama sekali dengan perasaan kita membaca Al-Quran pada hari ini adalah sama. Bahkan mungkin dengan pengalaman-pengalaman spiritual kita, maka bacaan Al-Quran itu akan menjadi lebih nikmat. Inilah Al-Quran. Al-Quran adalah surat cinta dari Sang Pencipta. Surat cinta akan dirindukan oleh Sang Kekasih, akan mendatangkan rasa gundah gulana ketika kita lupa membacanya. Dia akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan kalau kita membacanya dengan penuh cinta. Itulah Al-Quran. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim mengirimkan surat cintanya kepada kita. Surat cinta itu berisi petunjuk bagaimana kita menjalankan kehidupan ini dengan baik dan benar, agar kita bisa selamat menjalani kehidupan dunia ini hingga di akhirat. Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah kitab hidayah. Siapapun yang membaca Al-Quran, dia akan mendapat petunjuk. Dari berbagai latar belakang pembaca Al-Quran, dengan cara yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda, maka dia akan mendapatkan petunjuk dengan cara yang berbeda-beda. Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, tetapi seorang ilmuwan yang membaca dan merenungi Al-Quran akan mendapat hidayah dari Al-Quran. Al-Quran bukan kitab hukum, tetapi ahli-ahli hukum yang mau mendalami Al-Quran akan mendapati kenyataan betapa nilai-nilai yang diberikan dan diajarkan dalam Al-Quran itu adalah nilai-nilai universal yang bisa diterapkan untuk seluruh masa dan keadaan. Al-Quran bukan kitab kedokteran, tetapi mereka yang memahami kedokteran lalu membaca Al-Quran akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Itulah Al-Quran, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa inilah yang bisa memahami Al-Quran dengan baik. Kemudian orang-orang yang bertakwa ini juga yang bisa menjalankan pesan-pesan Al-Quran, bisa mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan ini adalah tujuan dari puasa Ramadan itu sendiri.
Karenanya antara Ramadan dengan Al-Quran tidak dapat dipisahkan. Selagi kita masih berada di bulan Ramadan, marilah kita pupuk kecintaan kita terhadap Al-Quran, surat cinta dari Sang Pencipta untuk kita yang dicintainya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.